Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Indra Taufik Maulana SSI MSI dan juga kepada Bapak Dokter Apoteker Dadang Juanda S1 MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Pengembangan Obat Baru, izinkan saya Fadila Ikroma dengan NPM 10060322115 untuk mempresentasikan tugas saya mengenai reformulasi dan formulasi fitofarmaseutika tanaman sebagai penurun glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Adapun latar belakangnya, di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi maupun kerja insulin. Prevalensi diabetes terus meningkat secara global maupun nasional, sehingga menjadi salah satu masalah kesehatan utama dengan mayoritas kasus pada populasi dewasa adalah diabetes mellitus tipe 2 yang berkaitan erat dengan gaya hidup yang tidak sehat, obesitas, resistensi insulin, serta penuaan. Kondisi ini meningkatkan resiko komplikasi kronis seperti penyakit kardiovaskular, nefropati, neuropati, dan retinopati sehingga memerlukan terapi jangka panjang yang efektif serta berkelanjutan. Adapun tinjauan pustakannya, di mana kondisi dan gejala penderita DM tipe 2 ini dengan gejala hiperglikemia yang mengalami kondisi haus berlebihan, sering buang air kecil, mudah lelah, dan pandangannya pun kabur. Di mana dasar patofisiologi penyakitnya dengan kontrol gula darahnya adalah target primer untuk mencegah komplikasi yang jangka panjang. Lalu untuk komplikasi metabolik dan kardiovaskular, di mana kondisinya itu mengalami dislipidemia, hipertensi, dan juga obesitas. Faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke, serta pengelolaannya juga sama pentingnya dengan mengontrol gula darah. Lalu untuk komplikasi neuropati dan juga vaskular, kondisinya berupa kesemutan, nyeri, ataupun mati rasa di tangan maupun kaki, pusing, pundak atau kaki yang pegal, dan luka yang sulit sembuh. Ini disebabkan karena kerusakan saraf dan pembuluh darah kecil akibat gula darah yang tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan neuroprotektif dan perbaikan sirkulasi. Dan stres oksidatif dan inflamasi kronis, di mana kondisi ini tuh percepatan kerusakan sel beta pankreas dan komplikasi lainnya. Dengan mekanisme dasar yang memperparah resistensi insulin dan kerusakan organ, sehingga diperlukan senyawa dengan aktivitas antioksidan yang cukup kuat. Lalu ada pun pemilihan tanaman obatnya. Yang pertama itu dipilih daun jambu biji dengan kandungan senyawanya berupa quercetin, flavonoid, dan juga tanin dengan mekanisme hipoglikemik dan antioksidan yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat enzim alfa-glukosidase untuk mengurangi penyerapan gula dan melindungi sel dari stres oksidatif. Lalu selanjutnya ada kulit kayu manis yang mengandung sinamaldehid dan juga prosianidin dengan mekanisme kerja peniru insulin dan penipu kolesterol, sehingga dapat meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel, menurunkan HbA1c, serta memiliki efek menguntungkan pada profil lipid. Lalu yang selanjutnya ada herbal meniran, mengandung filantin, hipofilantin, dan juga flavonoid sebagai hepatoprotektor dan imunomodulator yang melindungi fungsi hati dan mengatasi kelelahan dan mendukung detoksifikasi tubuh. Lalu selanjutnya ada rimpang temulawak yang mengandung kurkuminoid atau kurkumin, di mana mekanisme ini sebagai antiinflamasi dan neuroprotektif, sehingga mengatasi inflamasi kronis penyebab resistensi insulin, potensial meredakan neuropati, dan juga nyeri sendi. Lalu selanjutnya, untuk preformulasi dan formulasi bahan, di mana bahan yang digunakan yang pertama adalah ekstrak etanolik daun jambu biji dengan perbandingan 1:5 yang digunakan sebagai bahan aktifnya. Di mana sifat fisika-kimianya itu berupa padatan coklat hijau yang higroskopis dan rasanya sepat. Dan stabilitasnya itu sensitif terhadap cahaya dan oksidasi, sehingga memerlukan antioksidan dan kemasan yang kedap cahaya. Untuk kompatibilitasnya sendiri, umumnya kompatibel dengan ekstrak lain, dan uji stabilitasnya itu perlu dipercepat. Untuk ekstrak etanolik kulit kayu manis, ini tuh sifat fisika-kimianya berupa cairan kental yang berwarna coklat, aromanya khas, rasanya pedas dan hangat,
Stabilitasnya di mana minyak atsiri yang mudah menguap, dan kompatibilitasnya potensial berinteraksi dengan bahan yang hidrofilik dan memerlukan sistem pembawa yang tepat. Untuk selanjutnya ada ekstrak etanolik herba maniran, di mana sifat fisika kimianya berupa padatan hijau coklat yang sangat pahit. Stabilitasnya relatif stabil, tetapi kelembapannya dapat memicu penggumpalan. Lalu untuk bahan selanjutnya ada ekstrak etanolik temulawak dengan perbandingan 1:5. Ini tuh merupakan bahan aktif utamanya yang bersifat isokimia itu paste atau padatan oranye kuning yang berupa kurkumin, rasanya pahit dan pedas. Kelarutan kurkumin ini sangat tidak mudah larut dalam air. Untuk solusinya ini membutuhkan teknologi enhancer solution atau formulasi khusus seperti nanoemulsi untuk meningkatkan bioavailabilitas secara signifikan. Lalu untuk selanjutnya ada bahan virgin coconut oil, ini sebagai fase minyak atau pembawa dan penambah energinya, yang berfungsi sebagai fase minyak dalam sistem nanoemulsi, sekaligus sumber medium chain triglyceride yang mudah diubah menjadi energi tanpa meningkatkan beban glikemik. Untuk stabilitasnya memerlukan antioksidan untuk mencegah ketemikan. Lalu ada Twin 80 dan Span 80 sebagai surfaktan atau emulsifier yang berfungsi sebagai kombinasi surfaktan non-ionik yang digunakan untuk menstabilkan, membentuk doplet dan nanoemulsi sehingga meningkatkan dispersi dan penyerapan bahan aktif yang bersifat lipofilik. Lalu untuk formulasinya ada ekstrak daun jambu biji, ekstrak kering kulit kayu manis, di mana untuk ekstrak daun jambu biji itu 100 mg sebagai agen hipoglikemik dan antioksidan utamanya. Lalu untuk kulit kayu manisnya ini sebanyak 75 gram sebagai peniru insulin atau pengatur lipidnya. Lalu untuk ekstrak kering herba meniran sebanyak 100 mg sebagai hepatoprotektor dan imunomodulator. Lalu selanjutnya ada ekstrak temulawak sebagai antiinflamasi dan neuroprotektif sebanyak 100 mg. Lalu ada virgin coconut oil sebanyak 1,5 gram sebagai fase minyak dan juga sumber energinya. Lalu ada campuran twin dan juga span sebagai surfaktan atau pembentuk nanoemulsinya sebanyak 0,8 gram atau 800 mg. Lalu ada propylgalat, dia sebagai antioksidan untuk mencegah ketemikan sebanyak 0,005%, sirupus simplex secukupnya sebagai pemanis, dan aqua destillata sampai batas 5 mili sebagai pelarut. Lalu untuk keterangannya digunakan teknologi nanoemulsi, karena sediaan itu menggunakan metode emulsifikasi yang berenergi tinggi seperti high pressure homogenizer untuk menghasilkan droplet berukuran nano. Lalu untuk kombinasi tanaman, ini tuh dirancang sebagai satu kesatuan untuk menghasilkan efek yang lebih baik daripada penggunaan tanaman secara tunggal. Lalu untuk langkah pengembangan selanjutnya, formulasi ini tuh bisa memerlukan uji stabilitas yang jangka panjang, uji bioavailabilitas, dan tentu saja untuk praklinis untuk membuktikan keamanan dan efektivitas sinergisnya sebelum dipasarkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.